kalau bisa ada. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku, menuturkan bahwa Allah melampaui semua tempat. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ini kondisi yang luar biasa tentang Allah dan manusia. Perbedaannya terlalu jauh. Kalau kita ini kan mengenal istilah, kalau orang yang dekat dengan kita secara fisik berarti dia tidak jauh, ya. Kalau orang yang jauh berarti dia tidak dekat. Tapi kalau Allah bukan begitu. Biar saudara terasa lihat apa dekat, tapi kalau dosa membuat saudara jauh, bisa jauh. Saudara jauh di sana, tapi kalau saudara bisa dekat dengan Tuhan, bisa dekat. Tapi beda dengan manusia, yang dekat ya dekat, yang jauh tidak bisa dekat, yang dekat tidak bisa jauh, tak terhindarkan. Allah bukan begitu. Yeremia 23 ayat 23, Kakak Noel. Yeremia 23 ayat 23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga, ya. Jadi kalau kelompok tertentu mengenal Allah sebagai Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana. Jadi kalau mau panggil itu Allah juga mesti baterai setengah mati. Tapi kalau saya dan saudara orang Kristen mengerti betul ada sisi transendennya Allah, di mana dia nun jauh, dia besar, dia maha besar, dia Allah yang betul-betul akbar, ya. Dia Allah yang akbar. Tapi saya mau bilang sama saudara, makanya nama Pak Akbar Tanjung itu keren tuh. Makanya ada seorang pendeta ikut kampanye, maka dia bilang, akbarnya Pak Akbar Tanjung lebih akbar Tuhan Yesus Kristus. Oh ini orang semegah-megahnya Ibu Megawati, lebih megah Tuhan Yesus Kristus. Sewahid-wahidnya Pak Abdul Rahman Wahid, lebih wahid itu kan tinggi. Ketawa ini mengerti kok son. Sewahid-wahidnya Pak Abdul Rahman Wahid, lebih wahid Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia tambahkan yang terakhir, seamin-aminnya Pak Amin Rais, lebih amin Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara, dia Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang dahsyat. Bahkan tahukah saudara, perbedaan lain yang ada lagi yang perlu saudara tahu, Allah itu besar dan kita ini kecil. Ya, saya pernah khotbah di Oebufu di beberapa tempat. Saya coba tunjukkan planet-planet, ukuran planet. Bumi ini kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lebih kecil, bumi agak geng. Maka kalau dibandingkan dengan planet yang lebih besar, apalagi matahari, bumi ini ke titik. Nah, di luar angkasa sana benda-benda lain ada yang lebih besar dari matahari lain. Baru satu besar matahari betul lihat titik. Nah itu bumi betul sonda pelia lain. Nah katong lain hilang. Bumi sah dibanding dengan matahari titik. Nah katong di mana lain? Aku matahari Tuhan Allah yang bikin. Ada yang lebih besar dari matahari. Jadi memang saudara-saudara, kita dan Tuhan Allah perbedaan memang terlalu tajam. Allah kekal, kita mana? Allah tak terbatas, kita terbatas. Allah besar, kita kecil. Tapi kita disuruh cari Allah itu. Bumi saya di hadapan Allah ke titik. Aduh, bukan titik, dia tahu apa lagi nama. Sama kayak kota Menggila, kota Nis, bumi keluar. Saudara tahu Nis? Aceh Nis tuh. Di bahasa Kupang. Kupang betul, Kupang betul, bisa mengerti. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ini contoh ayatnya ya. 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-27 dan belum muncul ya. 1 Raja-Raja ya pasal 8 ayat 27, ini dia. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau Allah. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini kan bicara konteks mendirikan bait Allah. Langit, segala langit yang bisa muat Tuhan Allah, nah pikir gereja sah. Jadi kalau bilang Allah hadir bagi kita, itu yang kita bicara imanen tadi. Kalau Allah hadir, sungguh-sungguh hadir dalam konteks Allah sebagaimananya Allah, berasa wibarahat. Allah terlalu besar, kita terlalu kecil. Tidak ada tempat yang bisa muat Allah. Tapi nanti kalau Anda belajar terus, itu memang dalam konteks seperti itu. Tapi ketika Anda terima Yesus, Alkitab berkata,
dia ada di dalam kamu. Secara jujur bumi selangit saya bisa tampung dia, tapi karena cintanya kepada saya dan saudara, kalau Anda datang kepadanya, tubuhmu bait Allah. Allah tinggal di dalam. Amin, saudara-saudara. Allah tinggal di dalam. Saudara bayangkan kondisi sudah begini parah, membedakan antara Allah dan manusia. Tetapi nanti kalau kita terima Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dia tinggal di dalam saya dan saudara. Nanti itu ayat saya kasih tunjuk ya. Ayat lain lagi saudara-saudara, misalnya Yeremia 23 ayat 24. Sekali lagi Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara, alam semesta saja, bumi, matahari, dan yang semua-mua ini tidak dapat dibandingkan dengan Allah. Sangat kecil di hadapan Allah. Apalagi saya dan saudara sebagai manusia, betapa kecilnya kita. Makanya Abraham pernah ngomong dengan Tuhan, beta ini hanya debu. Abraham pernah ngomong itu, dan saya harus setuju dengan Abraham. Mari kita lihat dulu Kejadian 18 ayat 27. Ini ungkapan-ungkapan yang luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab, dan dimulai dari bapa segala orang percaya, Abraham namanya. Dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Abraham tahu diri, langit bumi saja tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, apalagi kita penghuni planet ini. Sampai Abraham dia tahu mau gambarkan apa yang paling kecil di dunia ini. Abraham dia yang paling kecil, paling halus itu debu. Makanya Pak Tua omong nih, ini bisa terlalu barat ya, dibawa omongin Tuhan Allah, padahal beta ini debu saja ya. Ayat lain lagi saudara-saudara, kita saudara semana ya Yesus Tuhan. Mazmur 103 ayat 14. Ya, Pemazmur juga mengatakan hal yang sama. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bahkan saya pernah menggambarkan saudara-saudara bahwa bangsa-bangsa itu seperti titik air dalam timba. Ya, bangsa-bangsa boleh besar, tapi di hadapan Allah tuh seperti titik air dalam timba. Yesaya pasal 40 ayat 15, Kakak Noel ya. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jangankan manusia, pulau-pulau pun Tuhan anggap itu abu halus. Nah saudara-saudara, tentu masih ada perbedaan lain lagi, tapi saya mau tambahkan satu perbedaan lagi. Kita ini disuruh untuk mencari Allah. Selain Allah itu kekal, kita fana. Allah tak terbatas, kita terbatas. Allah besar, kita kecil. Yang berikut, kita ini kan hina, Allah itu mulia. Kita ini berdosa, Allah itu kudus. Makanya dalam konteks perjanjian lama, kalau sempat orang diizinkan, ini perkara istimewa, kalau diizinkan berjumpa Tuhan, itu resikonya bisa mati. Karena kita ini hina, dia mulia. Kita ini berdosa, Allah kudus. Contoh nih ya, beberapa peristiwa seperti dalam Keluaran 3 ayat 6. Ya, Keluaran 3 ayat 6. Dulu mau ketemu Tuhan Allah susah setengah mati saudara-saudara. Sangat susah setengah mati. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dulu orang mau dekat dengan Tuhan Allah setengah mati, takut setengah mati. Saka orang-orang bikin gereja sama kesana ada harga. Ini beta mesti omong. Ada beberapa pemuda gereja organisasi besar pilih Sabu. Sampai di Sabu ini memasang rumah adat Jingetio dong. Pendeta yang bilang begini, ini karena masuk rumah adat, jadi tolong rokok-rokok dikasih mati. Kita hormat rumah adat. Rokok-rokok dikasih mati, langkah diatur secara baik.
Jangan ambil gambar sembarang. Ingat, setan ada, setan ada. Anda lihat di sini ya. Dong lebih hormat rumah adat. Di rumah adat tuh sembarang isap rokok di rumah adat. Ma di gereja dong bikin ke pasar juga lah. Anda ngerti maksud saya? Heran ya, setan pun rumah lu hormat. Tuhan Allah pun rumah lu bikin senada harga. Pacaran lah di belakang gereja. Biar Tuhan menyertai kita, betul Tuhan beramah selalu sampai bikin puluh, bikin basesak. Tuhan menyertai. Ini fakta di lapangan. Gereja bedakan saja gimana, gereja mana, pasar mana, gereja mana, terminal, rumah adat kamu hormat, atau rumah Tuhan kau bikin seperti tidak ada harga. Saudara-saudara, ya. Jadi memang dulu orang lihat Tuhan, sekarang buat bikin Tuhan ke senada harga. Makanya cara pandang manusia kepada Allah itu kan ada dua. Ada yang teis, ada yang ateis. Yang teis ini percaya adanya Allah. Yang ateis itu tidak percaya adanya Allah. Yang ateis ini ada dua. Ateis secara teori yang tadi berteori tidak percaya adanya Allah, sama kayak Yuri Gagarin dan orang-orang komunis kebanyakan ateis. Yang namanya ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Dia tahu Tuhan Allah ada, ma dia bikin ke Tuhan Allah sana ada. Selingkuh suka-suka hati. Makanya dia pikir kalau orang mau jadi gubernur, dia istri sesam setia, baru dia mau setia dia rakyat putar balik. Beta yakinin setan pun orang. Betul. Kalau dia istri yang diberkati di gereja, janji sehidup semati, mau hujan, mau gontor, mau kilat, kita tetap sama-sama. Tapi kemudian dia ada perempuan idaman lain. Dia mau pimpin rakyat siapa? Saudara disana pusing memang kalau dia pilih sebenarnya Tuhan Allah super satukan di sana toe, dia buka cabang baru. Makanya saudara, kadang-kadang orang ini kan belum jadi pejabat mas baik. Sulia do ini mulai jahat. Ya, kita berdoa kalau Tuhan izinkan Partai Nasdem ini berdampak bagi Indonesia, orang-orang dalam Nasdem mesti ingat ini. Kadang-kadang belum jadi, ini orang semua ke dekat dan Tuhan sudah jadi, lihat do ini kacau semua. Angelina Sonda dulu waktu pikir baik, susah, surasa. Semulai kanal doi jual Tuhan Yesus, semulai dapat kedudukan bagus, jual. Dipikir Tuhan Yesus dia mau lari di mana? Ujung langit Tuhan tangkap cuma di Jakarta doang, di Senayan. Tuhan ceknya masuk sel. Sonda ini beta omong memang. Siapapun pejabat di kota ini yang memilih, saya lawannya. Mel Atok lawannya dia, pasti. Lu jangan pikir orang lambe, selalu jadi mau lambe, selalu betabrak. Woi pendeta, kalau baca aman bahaya. Tolong dulu. Tolong Pak Ibu. Selalu. Oke, jadi saudara-saudara, ini saya perlu omong buat kita ini. Dulu orang ketemu Tuhan Allah susah setengah mati. Sekarang orang banyak yang mengaku tahu ada Tuhan, mau bikin ke Tuhan Allah soalnya ada. Ini yang saya bilang ateis praktis. Ya. Ayat lain lagi saudara-saudara ya, yang menuturkan betapa sulitnya orang bisa jumpa Allah dulu. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Perhatikan ayat ini ya. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Perhatikan ayat ini ya, kekasih Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ya Israel bilang, kalau Musa yang omong masih bisa, maka Tuhan Allah yang omong, ini kau Tuhan takut. Jadi saudara lihat, Allah itu kudus, Allah itu mulia, kita ini hina, kita ini berdosa. Makanya orang Israel dulu maka Tuhan Allah dari Musa, lebih Musa yang bawa Musa. Jangan Tuhan Allah langsung tebak Tuhan takut mati.
Nah sekarang ini saudara sufare-fare ini kenapa Anda buang-buang waktu? Sekarang mau ngomongin Tuhan Allah, ini saudara di bemo juga bisa ngomong, di mobil, di kantor juga bisa setel di komputer lagu rohani, masuk kantor bisa tondok berdoa aman di kantor. Dulu mau ngomongin Tuhan Allah tuh sudah sembarang. Makanya saudara kalau sudah diberi zaman anugerah ini jangan buang-buang waktu. Amin. Masih ada orang Kristen yang makan son berdoa, mau berdoa di KFC, saya dia malu setengah mati. Dia bilang jangan bikin lebih-lebih, fafak saja. Dia mesti jaga perasaan ini orang Jawa yang datang di Kupang, ini heran mamati. Mau berdoa di Mas Jawa, warung saya dia malu. Beta hantam mah. Itu saya tutup mata. Tapi batanya tahu setelah makan puji bangun. Oh haleluya, tahu saya juga. Udah lebih, maksud kan lebih halus, tondok omong Tuhan. Terima kasih buat makan minum, puji Tuhan. Ini main fafak sana, kalau anjing fafak dia anjing, saudara kan bukan. Masa saudara main fafak sah? Wih, sampai manusia hidup bagian tua, tua sentuh berdoa makan wow. Saudara, beta pun anjing lebih cerdas dari Anda. Saya itu Intan Saragi kirim ke beta video anjing berdoa sebelum makan. Pray, anjing memang hati bahasa Inggris lah. Kau bahasa Inggris apa what? Berapa watt? 5 watt. Ya, berdoa setengah mati. Anjing dong tuh. Let's pray. Nah kan bahasa Inggris, nah beta juga lah. Kan bedanya sama pray. Maka anjing berdoa. Amen, maka dong fafak. Katampung pray not, fafak is yes. You memang. Hey, kekasih Tuhan, tolonglah. Sekarang ini sufare mau datang di Allah kapan saya datang sudah. Jangan buang-buang waktu sesuai tema kita. Dulu setengah mati saya angkat ayat-ayat ini supaya membandingkan betapa sulitnya dulu orang datang kepada Allah. Sekarang Anda diberi keleluasaan untuk datang kepada Allah. Kenapa dibuang-buang kesempatan itu? Nah, terima kasih buat orang-orang tua saya di Kampung Sabu, anak-anak muda Kampung Sabu yang sampai hari ini terus memberi semangat kepada saya. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih banyak. Memang kau harus bergandeng tangan untuk datang kepada Allah. Dan kondisi ini, saudara-saudara, pernah dijawab oleh Ayub betapa sulitnya Allah itu. Di Ayub 9 ayat 32, ya. Ayub bilang Tuhan ini bukan kayak beta dalam konteks zaman itu, ya. Ayub 9 ayat 32, karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya, ya. Jadi Ayub bilang dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Nah saudara-saudara, kalau kondisi Allah dan manusia Allah begini kudus, begini mulia, begitu besar, dan kita begini kecil, begini hina, kira-kira mungkin tidak kita datang kepada Allah? Sebenarnya saudara, kalau mau usaha sendiri, pengetahuan sendiri, kekuatan sendiri, sesungguhnya tidak mungkin. Makanya pendeta dia mau pintar ke apa sah, ya. Makanya orang debat-debat kalau hanya ujung-ujung bakal aja berpikir kapal sakit juga, ya. Beta tidak salah kalau perdebatan itu kemudian memenangkan jiwa. Tapi kalau berdebat hanya promosi ilmu, hanya mau pamer siapa lebih pintar, satu sama kalah satu, kelompok Calvinis lah, Armenian lah, fundamentalis lah, segala macam. Saya rasa bahwa apa tujuannya? Periksa hati kita. Sebab otak katong ini sudah sempurna. Kalau mau pakai batu kekuatan sudah bisa. Mari kita lihat apa yang Ayub katakan dalam Ayub pasal 7 ayat pasal 11 ayat 7 sampai 9. Mari bottom bergandeng tangan aja lah. Jangan buang-buang waktu hanya untuk hal-hal yang bikin bottom pecah. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang bikin kita tidak bisa bergandeng tangan. Makanya saya salut sampai orang-orang Kampung Sabu. Sudah bertahun-tahun saya pelayanan di orang Kampung Sabu. Bapak-bapak orang-orang tua dari Katolik, dari Gemit, dari segala macam, bottom bergandeng tangan. Ini yang kau perlu. Amin. Buang-buang waktu kau bakal ayah ada ujung pohon sah. Saudara pikir di sorga sana saudara lapor biar saya Gemit, Tuhan saya besok tanya dulu teman. Tidak ada organisasi gereja di sorga sana. Apalagi partai politik sana ada lah Pak Nixon. Jadi jangan beda Pak Nixon ini dulu potong kawan dance, ini guru dance saya. Ya Pak Nixon tarapannya ini belum guru dance. Dulu sebelum pendeta beta abu naik juga lama. Tapi sekarang mungkin kita buat khotbah jalan balakan takut terus nol kepala masalah tambah banyak. Ya, saudara lihat. Kakak,
Ayub, haleluya, seingat saya tuh Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9. Kenapa Ayub 7? Karena coba jelaskan. Nah, ini baru. Dia memang besok bilang jomblo, makanya kayak konsennya kurang fokus. Ini anak makal drama sendiri minyak keluar. Saudara mari kita lihat ayat. Ayub ayat 7. Lihat ayat. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Ayat 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ayatnya yang ke-9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Seorang bapak gereja namanya Agustinus, dia pernah pusing pecahkan tentang doktrin Tritunggal, bingung menjelaskannya. Maka Roh Kudus pimpin dia ke pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai dia ketemu tempurung kelapa. Roh Kudus gerakan dia. Ini di pinggir pantai, sejauh mata memandang tuh laut lepas, laut luas, ya samudra yang luas. Roh Kudus dia begini, lu angkat tempurung kelapa. Ini beta seberangkan dalam bahasa Kupang saja. Angkat itu tempurung kelapa, tolong timba itu air laut. Maka dia mengikuti suara hati ini karena pimpinan Tuhan. Ya, Agustinus ini percaya seorang uskup. Maka dia angkatlah itu tempurung kelapa. Lalu dia timba itu air laut. Lalu Roh Kudus bilang begini, lu otak hanya ke itu tempurung. Tuhan Allah ini kain samudra. Yang lu bisa tampung tentang Allah cuma itu. Ngerti ya? Saya rasa ini ilustrasi ringan. Allah ini lebih luas dari samudra. Potong otak ini kan kayak roti kukus. Bapak nih tempurung kelapa nih tampung air laut. Lu bisa tampung itu. Atau mau timba air laut pakai tempurung kelapa? Sampai lu mabok, sampai nafas putus, gue yakin air tambah penuh ada. Jadi begini maksud saya, jelas bahwa Allah dan ketong ini kan beda. Makanya sampai sekarang saudara mau omong Tuhan Allah, makanya kalau buka khotbah di radio, kalau buka sesi tanya jawab, orang mau tanya beta besok punya ayat pemungkas. Kalau mentok sang bisa jawab, ada di ayat. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29. Wih dia salah dia makan setuju dia dia makan setuju dia lincah. Karena supaya kalau lihat cok di mana kena strom lu jangan menggil. Saudara lihat ayat. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Jadi memang masih ada yang tersembunyi. Ya saudara jangan pikir pendeta, pastor botong tahu semua sonde. Ada yang botong tatua juga ke dalam tangan yang kita serahkan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal ini Jesus inside. Jesus inside. Lu tanda apa? Ini apa? Dia kayaknya sentimen. Kita mulai. Saudara tolong dukung dalam doa saja. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Jadi begini, ada yang disembunyikan, ada yang dinyatakan. Nah, bagian kita itu yang dinyatakan. Jangan urus yang disembunyikan. Kadang-kadang yang dinyatakan sebab son bikin, misalnya pi gereja son pi, mengampuni son mengampuni, berdamai son berdamai. Mau ngotot cari yang tersembunyi pada Allah. Yang Allah nyatakan aja kamu bikin tidak total. Itu bagian kamu. Nah, makanya saat kali orang tanya di radio, Pak Pendeta bisa tanya kok, ke mana? Kira-kira malaikat maut tuh muka ke mana? Dia bilang, ibu sumpah saya mati saya dulu. Malaikat maut itu kan urusan yang kematian, mati baru bisa lihat. Ibu bicara tanya soal Pak mati dulu supaya cek keadaan baru balik. Ibu jangan begitu dong ibu, saya punya istri hamil sekarang ini ya. Mau bicara tuh kayaknya sumpah Pak Pendeta pelayanan tidak lama di bumi ini. Saya masih mau melayani sampai opa-opa. Beta minta sama Tuhan, kalau Tuhan mau dia mati 70 jangan lama di kimas sisa. Kalau harus tambah tua, jalan mulai apa? Maaf mana? Maaf di kamar mandi, itu dapur susah lagi. Saudara, ya pikir mati jangan lama lah. Kalau baca Mazmur, beta kalau susah bisa khotbah, beta terima tamu di gereja. Daripada naik kemarin kita buka di Mansur pasal 5, padahal Mazmur bilang Mansur es penyanyi dangdut. Iya kan? Jadi saudara-saudara, Tuhan telah luar biasa. Tetapi saya mau bilang sama saudara, kesannya kalau melihat kondisi ini memang soalnya mungkin datang pada Allah. Tetapi Allah yang undang kita, carilah
Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada solusi. Dan solusi satu-satunya kita bisa jumpa Allah yang besar itu tidak lain tidak bukan melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Haleluya. Ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau saudara terima ini pribadi, Allah yang tadi sepertinya sulit ditemui karena sulit dijangkau dengan otak kita kecil, kita tidak bisa, kita debu, kita hina dina dan lain sebagainya, terkesan susah. Tapi kalau Anda percaya perkataan dari pribadi yang satu ini, satu-satunya jalan ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya jalan dan hidup dan kebenaran dan hidup, maka saya percaya Anda terima dia, Anda diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 kakak ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat-ayat yang sudah nekat di akhir khotbah. Saudara, muka mulai betul. Katong dari atas ini peka. Mana yang dengar betul, mana yang mulai bagaru apa. Kaskaduk tuh pasang kalpana. Yohanes 1 ayat 12. Saudara yang ini ayat ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dengar baik, tadi kok sulit sekali, sekarang kita yang sulit ini Tuhan tahu tidak bisa jumpa dengan usaha kita, maka kita perlu pengantara. Dan pengantara kita tidak lain tidak bukan adalah satu-satunya penebus, Yesus Kristus itu. Kalau Anda terima dia, Anda diadopsi jadi anak-anak Allah. Saya pernah cerita saudara, mungkin saya pernah ketemu satu anak Papua. Dia seorang dancer luar biasa di Jakarta. Belinya anak pun jam tangan ju mahal, sepatu mahal, datang di mobil. Beta sunai angkot, dia pinjam orang pundoi di kampus lah. Suganti kalau lupa. Sudah kayaknya. Jadi ketemu sendiri dulu, ini anak Papua ini kaya mau mati. Beta cek, ini siapa Papua anak? Beta cek di orang tua yang mana? Maka dong tunjuk kepada sepasang suami istri. Ternyata sepasang suami istri ini Cina. Dia se-Papua-Papuanya, orang tuanya se-Cina-Cinanya. Kontras yang saya rasakan dalam pengalaman ini. Anak begini Papua, kenapa orang tua Cina? Betul, mangkal salah, mangkal. Soalnya itu di orang tua. Maka setelah cek and recheck, cari tahu. Ternyata memang ini orang Cina, pernah buka usaha di Papua. Ini anaknya sakit-sakitan, dong adopsi jadi anak angkat. Makanya ini anak Papua nih, aduh difasilitasi luar biasa. Ya, ini orang Cina terlalu putih. Saya minum kopi dapat leher leher. Ini anak minum susu dapat leher leher. Tetapi saudara-saudara, iya, boleh jadi fasilitasi jam tangan 7 juta nah. Nah saudara, Anda bayangkan, katong yang dulu sulit ketemu Allah, ketika terima Yesus, Anda tidak diadopsi oleh orang Cina, ke orang Amerika, orang Yahudi. Anda diadopsi oleh Raja di atas segala raja, yang dulunya susah ditemui, yang dulunya mau datang seorang takut mati, sekarang dia rau katong. Kira-kira begitu. Amin, saudara-saudara. Bahkan dia bilang, kalau aku tinggal di dalam kamu, kamu minta apa saja, kamu dapat. Ya, tolong Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ini ayat kan ayat populer, ya. Yohanes 15 ayat 7. Tunjukkan kemampuanmu, Noel. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya Yesus pernah berkata, lihat aku berdiri dan mengetok. Amin. Wahyu 3 ayat 19 dan 20 lah. Suruh kita bertobat. Kalau kita buang-buang waktu, mari bertobat, datang kepada Allah, jumpa Allah, menyembah Allah suka-suka hati, ya. Setiap hari saudara mau komunikasi dengan Tuhan Allah pun bebas. Jadi jangan buang-buang waktu. Ini ayat terakhir, ya. Benar-benar terakhir, ya. Haleluya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau Tuhan masih panggil dengan level tegur, dengar, jangan tunggu hajar. Kan banyak orang pendeta hotong ini boleh mau tunggu karena kanker, tim doa. Soalnya ini aman betul. Kan ini orang Kupang ini tunggu air naik di batang leher, baru rasa Tuhan Allah penting. Kalau begini ini kadang-kadang dong terima, ya angin so. Amin. Ya. Sudah total. Nanti penyakit naik, kanker, tumor, gondok dalam,
atau apapun itu namanya, dia bilang saatnya datang pada Tuhan. Tak usah tunggu penyakit semua mati baru lari ke Tuhan Allah. Munafik mau mati, masih sehat-sehat ini datang sudah. Amin. Makanya kalau masih tegur lebih dengar, jangan tunggu hajar. Ayatnya yang ke-20, tendes kakak tendes sudah. Dia juga lihat beta ini. Wahyu 3 lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hati saudara. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus masuk dalam hati saudara. Dulu susah sekali Tuhan Allah kau ketemu. Sekarang dia bilang buka hati, saya masuk. Dan kalau Yesus masuk, saya bisa bayangkan kalau ada politikus di kota ini, di negeri ini yang dipimpin oleh Kristus. Waduh, ini dia akan luar biasa. Ini jadi berkat luar biasa. Ini talenta nah, soalnya bisa. Kau tahu lah, kau tahu secukup lah, beta pendeta lah, beta dukung-dukung aja lah. Yang penting lurus-lurus saja lah. Iya kan? Orang-orang dihukum, orang-orang di gereja dan lain sebagainya, mesti takut Tuhan. Jangan hitung kolete buang di bak sampah. Kalau orang bantu hitung kolete, orang sambil orang sepulang angga saya hitung, baiklah listrik air terpenuhi. Soalnya ini bukan muka sebanyak, sampai ada yang mata suka tarak. Sande, kalau lihat doi mata hijau nah. Ya saudara-saudara, Yesus mengasihi Anda. Amin. Saya tidak tahu berapa banyak kata kalimat saya yang Tuhan pakai untuk mengetuk pintu hati Anda. Tapi jangan buang-buang waktu kita berdiri. Beri tepuk tangan.